mulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Dimohonkan untuk bisa menyimak apa yang disampaikan, meskipun mungkin Bapak Ibu masih dalam keadaan mungkin di jalan atau di tempat yang lain. Kami mohon untuk bisa menyimak agar informasi yang disampaikan bisa diterima. Baik, izin Ustaz Zaki, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Al-Furqon Ustaz Zakiuddin SPDI beserta wakil, guru, staf, dan tenaga pengajar lainnya. Yang kami hormati Bapak Ibu wali siswa SDIT Al-Furqon tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, bertatap muka meskipun menggunakan Zoom. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayahnya sehingga kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, adapun acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua doa, tilawah, mohon maaf, yang ketiga doa, yang keempat sosialisasi hasil kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap PTMT SDIT Al-Furqon Palembang yang akan disampaikan oleh Ustaz Zakiuddin selaku Kepala Sekolah. Dilanjutkan dengan tanya jawab, sumbang saran, dan kita tutup dan penutupan. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan tilawatil Quran. Marilah kita dengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan acara kita akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustadz Ihsan SPDI kami persilakan. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ihsan yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Ustadz sebagai pembaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita berdoa sebelum memulai acara ini. Doa hari ini akan dipimpin oleh Ustadz Mukarom SPDI. Kepada Ustadz Mukarom kami persilakan. Marilah Bapak-bapak, Ibu-ibu kita berdoa di hari yang berkah ini, hari Jumat. Kita menadahkan telapak tangan kita, semoga cobaan pandemi di Indonesia cepat berlalu dan kita bisa, anak-anak kita bisa kembali bersekolah dengan normal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Mukarom. Mudah-mudahan doa yang beliau panjatkan akan kita aminkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sosialisasi hasil kebijakan pemerintah Kota Palembang terhadap PTMT SDIT Al-Furqon Palembang. Kepada Ustadz Zakiuddin SPDI, kami persilakan. Oke, terima kasih Ustadz Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati para pengurus komite, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid, siswa dan siswi SDIT Al-Furqon, yang kami hormati dan juga kami banggakan rekan-rekan jajaran manajemen dan para guru Sivitas SDIT Al-Furqon
yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini, di tengah kondisi PPKM Kota Palembang, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk masih tetap beraktivitas, ya, masih bisa berupaya untuk memberikan yang terbaik di dalam dunia pendidikan. Selawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah suaranya jelas Ustaz Firman ya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan biar semuanya menjadi jelas apa yang akan kita lakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Sebagaimana di tanggal 17 Juni yang lalu, pada saat proses pembagian rapot kenaikan kelas, kami sudah mensosialisasikan tentang SOP serta juknis yang ada. Kemudian kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di tanggal 1 bahwa SDT Al-Furqon akan masuk 50% sesuai dengan juknis yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Namun dari pertemuan itu, maka sekolah-sekolah yang rencananya menjadi file project, bahwa nanti Bapak Ibu semuanya sebelum ada himbauan atau keputusan dari Bapak Wali Kota, memang Dinas Pendidikan Kota Palembang pada awalnya di setiap kecamatan, khusus untuk sekolah negeri, sekolah swasta SD untuk sekolah dasar, itu setiap kecamatannya ada akan 3 sekolah untuk dijadikan file project. 2-nya sekolah negeri, 1-nya sekolah swasta. Nah, di daerah Kemuning itu alhamdulillah yang menjadi sekolah file project untuk PTMT adalah Al-Furqon. Walaupun di Kemuning ini ada 13 sekolah swasta yang lain, Al-Azhar Kairo, Muhammadiyah 14 dan lain-lain. Tapi yang ditunjuk pada saat itu adalah SDT Al-Furqon. Maka kita sudah mempersiapkan 100% tentang persiapan PTMT. Bahkan rambu-rambu serta spanduk atau X-banner sebagai papan himbauan itu sudah kita buatkan semua sebagai tanda kalau Al-Furqon sudah siap untuk melakukan PTMT. Namun dari pertemuan tersebut ternyata Bapak Kepala Dinas tidak merekomendasikan kalau 28 rombel langsung sekaligus, tetapi harus dibatasi, yaitu perharinya itu adalah hanya 2 level. Artinya misalnya 1 dan 3 saja yang masuk. Kemudian cara masuknya dibagi sistem shift. Ada yang shift pagi, ada yang shiftnya agak siang. Nah, kita sudah mempersiapkan karena tanggal 7 rencana dari dinas akan memonitoring sehingga tanggal 12-nya betul-betul bisa dimaksimalkan bahwa Al-Furqon akan masuk. Namun di tanggal 5 ternyata muncul kebijakan bahwa di Kota Palembang tidak atau belum diizinkan untuk melakukan proses tatap muka. Setelah itu tanggal 6 keluarlah kebijakan bahwa Kota Palembang dan Lubuk Linggau dilaksanakan PPKM. Nah, maka oleh karena itu di hari ini pun guru-guru Al-Furqon hanya 25% yang hadir ke sekolah, sisanya adalah WFH. Nah, itu yang perlu kami sampaikan untuk kebijakan tersebut Bapak Ibu. Kemudian di tanggal 7 kami melakukan musyawarah dengan jajaran manajemen apa yang akan dilakukan oleh SDT Al-Furqon. Apakah akan menggunakan konsep MBS, manajemen berbasis sekolah, atau seperti apa. Maka
berdasarkan hasil rapat dengan direktur, yayasan, kepala SID, dan jajaran manajemen dari seluruh unit, dari PGTK sampai ke SMA, maka diputuskanlah dari tanggal 12 sampai tanggal 22, artinya berakhirnya proses PPKM Kota Palembang, semua pembelajarannya adalah daring. Ya, dari tanggal 12 sampai tanggal 22, dengan berakhirnya PPKM nanti kita masih menggunakan daring. Yang perlu diketahui Bapak Ibu, tanggal 12 sampai tanggal 16 ini adalah kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah siswa kelas 1. Kemudian kelas 2 sampai kelas 6 adalah pekan penanaman adab, hanya dalam satu pekan ini. Setelah itu, dari tanggal 20 sampai tanggal 25 itu adalah libur Yaumul Arafah, libur penyembelihan hewan kurban, dan libur hari tasyrik. Kapan mulai belajarnya? Yaitu tanggal 26 Juli 2021. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa SDIT Al-Furqon kita akan melaksanakan PTMT di tanggal 26 atau di awal Agustus, dengan tetap nanti akan berkoordinasi sebelum tanggal 26 akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Adapun Juknis yang akan kita selenggarakan nanti untuk dilaksanakannya PTMT, Bapak Ibu, tidak sesuai dengan Juknis apa yang kami sampaikan di tanggal 17 Juni lalu. Yaitu nanti Bapak Ibu semuanya, kami akan mengatur dengan kehadiran tatap muka terbatas tersebut, yaitu dalam satu pekan, misalnya tanggal 26 nanti jika sudah diizinkan, tanggal 26 sampai tanggal 30, satu pekannya itu adalah siswa yang akan hadir ke sekolah murni siswa kelas 1 dan 3. Kemudian di awal Agustus itu 2 dan 4. Terus selanjutnya 5 dan 6. 2 dan 5, 4 dan 6 misalnya, seperti itu Bapak Ibu yang akan kita atur. Artinya anak tersebut memang satu pekan hadir ke dalam sekolah dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau sebelumnya kami menyampaikan bahwa dengan 28 rombel yang akan kita laksanakan proses KBM tatap muka terbatas di sekolah, maka kami tidak bisa melakukan pembelajaran bersifat Zoom. Nah, setelah kita mengetahui arahan dan kebijaksanaan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, kemarin kami sudah membahas dengan jajaran manajemen juga, bahwa nanti ke depan siswa-siswa yang hadir ke sekolah, misal dalam satu pekan itu akan hadir ke sekolah, maka siswa tersebut akan belajar PTMT terbatas. Bagaimana yang tidak hadir pada saat itu, misalnya dalam satu pekan ini 1 dan 3 yang hadir, tapi yang tidak hadir 2, 4, 5, 6. Siswa-siswa yang tidak hadir di level 2, 4, 5, 6 tersebut akan melalui pembelajarannya melalui Zoom daring murni seperti tahun yang sudah kita laksanakan selama ini. Misalnya di awal Agustus jadwal 2 dan 5. Maka 1, 3, 4, 6 akan daring. Yang akan hadir hanya 2 dan 5 saja. Seperti itu nanti akan kita atur. Artinya siswa ketika mendapatkan jadwal giliran datang ke sekolah, itu murni satu pekannya nanti akan belajar di sekolah. Namun tetap dengan menggunakan jadwal shift Bapak Ibu. Jadi ini tidak bersifat pemaksaan ya, makanya nanti Bapak Ibu yang tidak berkenan atau memang pengen tetap belajarnya menggunakan daring, silakan. Yang mau ikut dengan proses tatap muka terbatas, jika sudah diizinkan oleh Dinas Pendidikan, maka boleh. Tapi dengan syarat
penjemputan dan pengantaran harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan Bapak Ibu semuanya. Maka minta tolong nanti silakan kita diskusikan jika memang ada beberapa pertanyaan. Tapi untuk sementara ini daringnya hanya sampai di tanggal 22 ya. Untuk pembelajaran daring itu hanya di tanggal diberlakukannya PPKM sementara ini. Setelah PPKM Kota Palembang selesai, sekolah akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melanjutkan file project yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan bahwa di Kemuning ini salah satunya adalah SDT Al-Furqon yang akan ditunjuk untuk melaksanakan PTMT. Bapak Ibu semuanya, harapan kami memang kalau tidak dicoba dan tidak dilaksanakan, kapan lagi kita akan untuk memberanikan diri, bukan main coba-coba, tapi yang penting prokesnya sudah kita laksanakan semua dengan kondisi yang ada, maka dengan juknis dan aturan yang sangat ketat akan kita laksanakan juga. Insya Allah Al-Furqon dengan bismillah, dengan komitmen yang betul-betul akan kita pegang bersama-sama di tahun 2021-2022 ini tetap akan melaksanakan tatap muka terbatas. Cuman kapan dilaksanakannya itu tetap akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Apakah diizinkan di tanggal 26 nanti atau akan diizinkan di awal Agustus? Insya Allah di Al-Furqon kita tahun ini akan menggunakan tatap muka terbatas. Mungkin seperti itu Bapak Ibu semuanya informasi yang dapat kami sampaikan, baik itu dari kebijakan wali kota, kebijakan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Furqon yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, sehingga tanggal 12 nanti insya Allah teman-teman guru sudah akan melakukan proses KBM-nya melalui kegiatan daring dengan temanya adalah MP2LS dan Pekan Penanaman Adab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh, akan kita diskusikan bersama-sama. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zakiuddin. Mungkin menyimpulkan bahwa untuk tahun ajaran 2021-2022 sampai dengan tanggal 24 ya Ustadz ya, kita akan melaksanakan kegiatan secara daring karena memang terkait dengan kebijakan PPKM dari dari pemerintah kota Ustadz ya. Dan juga kita sekarang guru-guru juga sesuai kebijakan Ustadz ya, kita 25% yang masuk ya. Jadi mulai hari Senin juga yang masuk ke sekolah hanya 25% guru. Jadi mohon dimaklumi nanti Bapak Ibu ketika Zoom, jadi ada beberapa guru yang Zoom-nya dari rumah. Itu. Jadi mohon dipahami nanti dimaklumi untuk kegiatan pengajarnya nanti dari rumah. Dan perlu diketahui bahwa jadwal, mohon izin Ustadz Zaki ya, jadwal dari tanggal 12 satu pekan ini kegiatan kelas 1 itu adalah MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian kelas 2 sampai dengan kelas 6 itu kegiatan pekan penanaman adab seperti biasa. Baru kemudian satu pekan selanjutnya kita ada libur Ustadz ya, libur Idul Adha Ustadz ya. Hari libur Arafah, kemudian hari Tasyrik Ustadz. Kemudian kita masuk lagi tanggal 26. Nah, mudah-mudahan tanggal 26 nanti kita akan melaksanakan tatap muka terbatas jika diizinkan oleh pemerintah kota seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, kami berikan waktu untuk mengangkat tangannya atau mohon untuk di operator untuk silakan Ibu Mirza ya, Ibu Mirza. Oke, silakan Ibu Mirza yang terlihat di kami untuk menyampaikan masukannya atau pertanyaan. Silakan pada Ibu Mirda Zulaikha ya. Silakan Ibu.
Silakan, itu ada Wali Fatimah juga. Yang mana? Oke, baik, nomor 2 Ibu Fatimah ya, dan ketiga Ibu Pak Jaya Putra ya. Kita batasi 3 dulu ya. Silakan Ibu Mirda. Tolong di unmute Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak bisa mengaktifkan video. Izin saya hanya memberikan suara saja, Ustadz. Ya, silakan Ibu. Baik. Di sini saya hanya ingin memberikan masukan saja. Pertama, saya setuju jika ternyata pembelajaran tatap muka terbatas yang akan direncanakan Agustus nanti, jika kita diizinkan oleh Dinas Pendidikan, itu hanya dibatasi 1-2 rombongan belajar. Jika memungkinkan, kalau ternyata dalam 1 minggu itu kita hanya melaksanakan 2 kelas saja, mungkin ruangan yang tadinya Juknis sebelumnya Ustadz mengatur 16 murid maksimal, itu bisa kita kurangi lagi Ustadz. Jadi bisa 8 sampai 10 maksimal, jadi lebih kita jarangkan sehingga jaraknya itu menjadi lebih jauh. Jadi 1 kelas itu, tapi mungkin akan membutuhkan staf pengajar yang lebih banyak untuk dapat mengajar di kelas masing-masing. Jadi saran saya adalah bagaimana kalau memungkinkan untuk lebih menjarangkan atau meminimalisir lagi dan mengurangi jumlah daripada muridnya untuk di kelas masing-masing. Kedua, kapankah kita akan melaksanakan pembagian kelas? Mungkin 2 itu saja Ustadz dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Fatimah Az-Zahra ya. Wali dari Ibu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, Ustadz, Bunda, semoga selalu sehat ya, semangat terus. Sudah kenal ya, tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya Ustadz ya. Insya Allah. Tetapi si Ade ini namanya Fatimah Az-Zahra Utomo dari kelas Abu Bakar, Ustadz, Bunda. Salam kenal untuk bunda-bunda yang baru masuk Al-Furqan yang mungkin jadi guru kelasnya nanti ya. Baik, saya ingin menanyakan beberapa hal, Ustadz. Yang pertama tadi Ustadz Zaki mengatakan bahwa tidak akan ada, tadinya kan memang begitu ya, kabar yang saya terima juga begitu. Sebelum kita zona merah yang kesekian kali ini. Tidak akan ada fasilitas Zoom dari pihak yayasan, ini kebijakan yayasan Ustadz Zaki ya, tidak ada Zoom. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah tugas, bagaimana teknisnya gitu, bagaimana teknis untuk anak-anak yang insya Allah saya akan tetap mendaringkan anak-anak saya gitu Ustadz, selagi pihak yayasan ada kebijakan, karena anak saya itu komorbid di bagian pernapasan. Jadi selagi masih ada kebijakan dari pihak yayasan yang sangat kami harapkan, begitu ya Ustadz, saya akan tetap daring. Bukan berarti saya tidak mendukung PPTMT terbatas itu tadi ya. Saya mungkin akan sesekali mendatangkan si kecil ke sekolah, tetapi saya insya Allah 90% itu daring nanti. Nah, bagaimana teknisnya untuk tugas ke anak-anak kami yang tetap daring jika kebijakan dari yayasan tidak ada Zoom? Ini kita bicara ketika zona hijau, insya Allah, amin, gitu Ustaz ya. Jika kita mendekati zona hijau, gitu. Tetapi masih kita orang tua masih ingin anak di rumah saja dulu, gitu sampai situasi benar-benar aman. Yang kedua, apakah nanti jika tugas itu dikumpulkan, apakah per minggu, ini waktunya ini Ustadz, per minggu, per hari, atau biasanya kalau kami itu kan per minggu Ustadz. Kadang lihat situasi, kalau zonanya menghitam, agak-agak coklat, menghitam gitu ya, sebulan sekali kan, 3 bulan sekali Ustadz dirapel tugas itu kan, gitu.
Nah, kalau anak-anak ini nanti bagaimana, mohon petunjuk, mohon pencerahannya. Kemudian apakah di masa ini kan anak-anak ini ada yang tidak TK, Ustadz, termasuk anak saya, gagal TK, Ustadz Zaki. Jadi anak-anak ini benar-benar tidak tahu, tiba-tiba harus menghadap laptop seperti kita ini, Ustadz. Nah, bagaimana kebijakan dari yayasan? Jadi nanti akan terbayang itu, Ustadz ya, akan terbayang oleh kita semua orang tua, bahwa orang tuanya lah yang nongkrong di depan ini. Mohon kebijakan apa yang kira-kira dari pihak yayasan, pihak sekolah, Bunda, Ustadz, yang kira-kira itu bisa membantu kami, Ustadz. Apakah kami boleh misalnya menampakkan wajah atau boleh mendampingi tapi tidak boleh menampakkan wajah begitu. Karena anak ini betul-betul butuh sekali pendampingan, Ustadz. Sangat butuh. Karena memang tidak tahu sama sekali sekolah itu bagaimana, tiba-tiba harus ngadep laptop, langsung dikenalkan dengan teknologi tingkat tinggi ya Ustadz ya. Guru-guru aja banyak yang belum tahu Zoom ini Ustadz, apalagi anak-anak yang baru mau sekolah Ustadz Zaki. Ya, baik Ustadz. Ya, baik Bu, baik Bu. Jadi itu saja Ustadz ya. Terima Baik. kasih banyak. Semoga sehat selalu, tetap semangat para pendidik anak bangsa. Terima kasih Bu. Semoga Allah segera menzona hijaukan dunia. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Jaya tadi nggak jadi bertanya ya? Pak Jaya kalau saya. Putra Jaya. Oke, kalau tidak ada nanti yang lain kita lanjutkan di sesi kedua. Terima kasih. Oh, itu ada Pak Jaya ya. Silakan Pak Jaya. Betul ya, Pak Jaya Putra. Dipersilakan Pak Jaya. Ya, baik. Terima kasih Bapak-bapak. Mohon maaf izin sebelumnya juga saya tidak bisa menampilkan video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wali dari Ananda Azra Zafira Utama. Karena baru mau masuk daftar. Yang saya ingin tanyakan pertama itu karena adakah kebijakan dari pihak yayasan masalah finansial apabila secara logika memang fasilitas seperti contohnya misalnya makan atau yang lain-lain saya belum melihat sepenuhnya itu ada toleransi dari pihak yayasan seperti itu Ustadz. Yang kedua, adakah evaluasi selama menjalani Zoom, menjalani daring terhadap tingkat prestasi dari anak-anak didik kita? Apakah ada penurunan dari data sebelum dan setelahnya? Kemudian apakah memungkinkan selanjutnya dengan percobaan proyek tadi pembatasan tatap muka, tapi tatap muka dengan pembatasan protokol kesehatan, apakah setiap bulan, atau semester atau apapun itu waktunya dievaluasi dan memungkinkan adanya penambahan kelas tapi tetap dengan prokes seperti itu. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mirda, Ibu Wali dari Fatimah Zahra dan Pak Jaya. Insyaallah nanti silakan Ustadz Zaki. Ini saya ingatkan yang pertama pertanyaan dari Ibu Mirda itu tentang rombel ya, jumlah di kelas kalau bisa dikurangin lagi. Kemudian yang kedua Ibu dari Wali Fatimah mungkin lebih ke teknis kayak tadi ada apa masih ada Zoom, kemudian gimana penilaian dan sebagainya. Kemudian kepada Pak Jaya itu tentang kebijakan keuangan dan juga ini kayaknya penambahan kelas jangan dua level gitu seperti itu. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang pertama tadi masukan ya, jarak siswa di dalam kelas. Makanya kalau kemarin kita sampaikan bahwa
akan 28 rombel sekaligus ya. Karena kebijakan itu tidak diterima oleh Dinas Pendidikan dan hanya diizinkan hanya 2 level, artinya kelas 1 itu ada yang datang di shift pagi dan akan ada yang datang di shift siang. Maka insya Allah secara jarak, secara guru pendampingan pun itu insya Allah akan sesuai dengan prokes yang ada. Kemudian sistem pembelajarannya pun tuntas pada saat itu. Yang kedua, di tanggal 17 yang lalu, 17 Juni 2021, karena dengan konsep sekolah 28 rombel, maka mustahil untuk dilaksanakan Zoom. Mustahil. Tapi kalau sudah menggunakan kebijakan yang dianjurkan oleh Dinas Pendidikan, bahwa hanya 2 level saja yang datang, maka sisanya pasti akan kita gunakan pembelajarannya bersifat daring murni. Nah, lantas dalam 1 bulannya, 1 pekan anak tatap muka terbatas, 3 pekan anak-anak akan daring Zoom murni seperti tahun 2020-2021 yang lalu. Itu ya gambarannya. Jadi dalam 1 bulan, anak itu yang akan hadir hanya 1 pekan. Senin sampai Jumat saja. Setelah itu murni pembelajarannya daring. Kemudian gimana tentang penugasan? Oke, ini akan kami jawab. Ya. Sesuai dengan masukan dari para Bapak Ibu semuanya di tanggal 17 yang lalu, bahwa guru-guru kami terkadang seakan-akan pembelajarnya tidak menggunakan buku. Tugas-tugasnya seakan-akan tidak menggunakan buku. Padahal teman-teman itu menggunakan semuanya baik buku tematik maupun buku pendamping. Cuman kemarin harapan kita biar orang tua itu mudah, kita menggunakan Google Form. Maka insya Allah biar tahun ini orang tua akan tahu kalau guru-guru tersebut betul-betul menggunakan buku, pembelajarannya menggunakan buku dan evaluasinya menggunakan buku. Maka nanti anak-anak itu untuk tugas KI 3-nya, yaitu tugas pengetahuannya, itu nanti akan ada instruksinya melalui Google Class virtual kemarin. Cuman cara mengerjakannya siswa akan mengerjakan di buku. Jadi nggak akan ada lagi pilihan A, B, C, D di dalam Google Classroom-nya. Jadi silakan nanti hasil kerja siswa yang katanya tadi tidak pernah menulis, nanti akan ada nulisnya. Kemarin kan kita berupaya supaya sama-sama mudah. Nah sekarang insya Allah akan kita perbaiki sesuai dengan masukan-masukan orang tua. Nanti tugas KI 3-nya silakan ditulis di buku, di-upload sesuai dengan KI 4-nya. Kapan batas pengerjaannya? 3 hari dari batas yang ditentukan. 3 hari dari batas yang ditentukan. Limit waktunya tetap sampai jam 10 malam. Itu untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan. Tapi kalau untuk yang bersifat keterampilan, baik itu misalnya foto, video, dan lain-lain, mewarnai dan lain-lain, itu batas limit waktunya adalah 1 pekan. Dari batas yang ditentukan oleh guru yang memberikan penugasan. Jadi itu ya untuk tugas-tugas. Terus adakah kebijakan dengan siswa-siswa yang tidak TK atau gagal TK? Nah ini ya. Terus terang, berdasarkan observasi dan wawancara kita di saat kita melakukan penerimaan siswa baru, memang dapat kita analisis kurang lebih hampir 60% siswa kelas 1 nanti yang betul-betul PR berat untuk kita bersama.
baik itu calistumnya, Apa, Pak? baca, menulis, dan berhitungnya. Oleh karena itu, saya sudah menetapkan sebuah kebijakan dan sudah disusun melalui kurikulum. Ada namanya, karena di sekolah kita ini kita diizinkan menggunakan 3 kurikulum. Satu, kurikulum 2013, yang kedua kurikulum di masa pandemik, yang ketiga adalah kurikulum mandiri. Salah satu bentuk kurikulum mandiri di SD IT Al-Furqon nanti 3 bulan pertama itu akan ada namanya pembelajaran calistung, baca, nulis, berhitung. Baik itu dilakukan pada saat PTMT maupun pada saat pembelajarannya bersifat daring. Insya Allah guru-gurunya sudah kita bekali dengan apa yang akan ditargetkan dan buku apa yang akan digunakan. Insya Allah itu pun sudah Ustadz buktikan dengan anak Ustadz Zaki yang bakalan masuk di kelas 1 ini. Jika betul-betul rutin buku itu dilaksanakan per harinya, dalam 1 bulan anak sudah bisa membaca. Insya Allah ya, nanti akan kami sharekan buku apa yang digunakan guru-guru. Jadi insya Allah seperti itu untuk anak-anak yang gagal TK atau TK-nya tidak sama sekali. Insya Allah kan seperti itu. Ini kita berlakukan selama 3 bulan ya. Pembelajaran calistung ini kita berlakukan hanya selama 3 bulan. Baik itu di kelas 1 maupun di kelas 2. Jadi insya Allah kelas 2 pun akan ada namanya program calistung. Siapa yang mengajarkan calistung ini? Di dalam 1 pekan itu ada 3 kali pembelajaran calistung khusus untuk kelas 1 dan kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2 insya Allah dalam 1 pekannya ada 3 kali calistung. 1 memang calistungnya murni diajarkan oleh wali kelasnya dan pendampingnya. Ada yang 2-nya lagi itu diajarkan oleh guru mapel. Misalnya pembelajaran bahasa Indonesia, materinya calistung. Pembelajaran matematika, materinya calistung. Jadi belum langsung mengenalkan konsep misalnya 20 ditambah 30, belum. Tapi betul-betul mengenalkan konsep dulu, konsep calistung. Itu khusus untuk kelas 1 dan kelas 2. Kemudian, apakah ada kebijakan tentang fasilitas? Ya, maka perlu kami sampaikan untuk di SD IT Al-Furqon dan di Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon untuk masalah konsumsi itu tidak ada pembedaan dari SPP. Itu hanya kita berikan fasilitas ya. Makanya ketika diwawancara sudah Ustaz Zaki berkali-kali tanyakan, jika Bapak Ibu anaknya nggak mau makan di sekolah, SPP-nya tetap akan sama. Jika anak Bapak Ibu makan di sekolah, makan snack di sekolah, makan siang di sekolah, SPP-nya nggak akan nambah, tetap akan seperti itu. Itu adalah bentuk fasilitas yang diberlakukan oleh sekolah. Seperti apa? Misal, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh sekolah itu tidak bisa, misalnya anak kami nggak makan Bapak, Ustadz kami nggak makan, lantas kurangi dong. Itu terus terang banyak yang dapat kami sampaikan. Misal, Al-Furqon berpikirnya akan menggunakan metode hybrid misalnya. Fasilitas audio 2 arah saja itu 66 juta Bapak Ibu yang akan harus kita fasilitasi jika akan menggunakan metode hybrid. Misalnya dengan konsep blended ya, 1 daring, satunya tatap muka. Nah ini perlu fasilitas-fasilitas tersebut sehingga kami tidak ada kebijakan sama sekali kecuali memang ada pembeda misalnya catering, SPP. Maka oleh karena itu untuk sampai saat ini kebijakan lembaga hanya tetap memberikan yang kemarin 35% uang kegiatan ditambah dengan 100.000 per bulannya itu untuk uang kuota. Itu yang perlu kami sampaikan. Apakah ada evaluasi setelah Zoom? Tentu perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, secara nasional ya, secara nasional
ini belum ada sekolah yang bisa mencapai ketuntasan 100%. Makanya pemerintah memberikan kebijakan. Yang pertama menggunakan kurikulum 2013, yang kedua kurikulum khusus COVID, artinya ada beberapa indikator yang tidak akan mungkin dicapai maka dikurangi, dan yang ketiga adalah kurikulum mandiri, diberikan wewenangnya kepada sekolah masing-masing. Oleh karena itu, tentu berbeda antara jika siswanya normal dengan siswa pembelajaran di masa pandemi ini. Seperti ya, misal dari sisi hafalan, yang ditargetkan dalam satu semesternya 6 surat, bisa jadi tidak akan tercapai. Karena satu, durasi pertemuannya yang tidak mungkin. Yang kedua, sistem murojaah ini kan pasti melibatkan orang tua. Makanya saya sampaikan tadi, akan tidak bisa dicapai 100% utuh ketuntasan dari setiap proses pembelajaran yang ada. Namun hal itu kita tetap akan evaluasi seperti tadi. Masukan-masukan orang tua akan kita evaluasi. Maka dari evaluasi tersebut kita harapkan akan diizinkannya proses PTMT tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Terus terang antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka pasti sangat berbeda. Pasti sangat berbeda. Baik itu dari sisi perilaku, tingkah laku siswa, baik dari sisi rasa tanggung jawab siswa pasti berbeda. Jika sudah berhadapan dengan guru, pasti sangat berbeda. Ini siswa harus dihadapkan dengan komputer, dengan HP, apalagi tanpa proses pengawasan. Sehingga terkadang siswa ngakunya ada tugas, nggak ada tugas, nggak ada. Sampai ketika sekolah memberikan laporan, ternyata tugasnya sudah bertumpuk-tumpuk. Nah inilah yang perlu kita sama-sama melakukan proses kerjasama. Apakah setelah nanti ada izin proses PTMT, akan ada penambahan kuota rombel? Tentu. Karena berdasarkan kebijakan dari Dinas Pendidikan, jika sekolah-sekolah pilot project ini betul-betul bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang lain, maka yang pertama, tentu akan ada penambahan jumlah sekolah yang diizinkan proses tatap muka. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sudah menjadi pilot project dan betul-betul berhasil, maka bisa ditambah jumlah rombel yang boleh hadir ke sekolah. Kalau sudah hadir semua, artinya Kota Palembang sudah aman, sudah normal kembali. Dan insya Allah kita berharap di tahun ini betul-betul anak-anak SDT Al-Furqon bisa kembali belajar di sekolah. Itu harapan kita bersama ya. Insya Allah seperti itu jawabannya Bapak Ibu semua dari 3 pertanyaan yang ada. Baik, terima kasih Ustaz Zaki. Kedua, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Zaki. Silakan kepada Ibu Dr. Sylvia ya, lagi di jalan ini sepertinya. Silakan Ibu, bisa kira-kira untuk bertanya karena mengangkat tangan tadi. Silakan Ibu Sylvia, silakan Ibu Sylvia. Dengar suara saya dengan baik, Bapak? Ya, silakan. Agak terputus-putus, Ibu. Lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dimajukan. Mungkin saya karena keterlambatan saya dan kelalaian saya sehingga saya baru membuka HP. Saya ingin minta pengulangan saja penjelasan bahwa yang saya dengar tadi anak-anak kita 1 pekan sekolah dan 3 pekan melalui daring seperti biasa. Artinya 1 minggu penuh itu anak-anak ke sekolah. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan. Betul Bu, itu betul. Betul tadi pernyataan. 1 minggu sekolah, 1 minggu daring. 3 minggu daring. Dalam jadwalnya bahwa 12 Juli kalau tidak salah Al-Furqon mulai aktif anak-anak untuk sekolah. Artinya Senin besok anak-anak itu sudah masuk sekolah. Ya, atau bagaimana itu Ustaz? Iya Bu, tadi sudah dijelaskan. Bapak, Ibu, saya jelaskan ulang ya. Mohon maaf kepada wali murid yang lain, saya izin menjelaskan ulang. Bahwa berdasarkan rencana ya,
sesuai dengan hasil keputusan di tanggal 17, tanggal 1 Juli, hingga di tanggal 5, maka muncullah kebijakan Bapak Wali Kota bahwa sekolah-sekolah yang kemarin rencana ditunjuk untuk pilot project pun dibatalkan untuk melaksanakan PTMT. Maka secara otomatis di tanggal 12 sampai di tanggal 24 pembelajaran akan dilakukan secara daring. Ya, di tanggal 12 sampai tanggal 16 itu masuk kegiatan siswa kelas 1 itu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kelas 2 sampai kelas 6 itu kegiatan pekan penanaman adat. Setelah itu ada libur Arafah, kemudian libur Kurban dan Yaumul Tasyrik. Bisa jadi kemungkinan pembelajarannya akan dilaksanakan di tanggal 26 atau di awal Agustus. Ini juga harus kita laporkan dan kita komunikasikan dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Jika sesuai dengan file project yang ditentukan di awal, Al-Furqon diizinkan untuk melakukan PTMT, maka kebijakannya seperti ini. Dalam satu pekan, full itu misalnya kelas 1 dan 3. Artinya, satu pekan itu murni kelas 1 dan kelas 3 yang hanya masuk. 2, 4, 5, 6 itu murni Zoom atau daring. Pekan depannya bergantian lagi. 2, 5. Pekan depannya lagi berganti lagi. 5, 6. Setiap dia tidak mendapatkan jadwal tatap muka di sekolah, maka secara otomatis mereka akan belajar murni daring. Kalau pada awalnya kita menyampaikan tidak akan mungkin ada Zoom lagi karena kondisi 28 rombel yang akan hadir ke sekolah, dengan kebijakan dan juknis terbaru ini, maka secara otomatis yang tidak hadir ke sekolah, terutama yang tadi ya, misalnya 1 dan 3 dia wajib hadir di sekolah dengan kondisi tatap muka terbatas, 2, 4, 5, 6 itu akan murni Zoom. Bagaimana yang kelas 1 yang tidak hadir? Maka dia akan belajar menggunakan Google Classroom. Itu seperti itu Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ibu Umu Zafran. Kita minta 3 orang dulu ya. Ibu Umu Zafran, silakan. Oke, mungkin ada yang lagi, yang lain. Oke, kalau belum ini, silakan dari Bapak Pina, Bapak Mama Arif Neten, Hamzah ya. Mama Bapak Kaila. Arif Hamzah, silakan. Silakan Bapak Arif Hamzah. Arif Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati para pimpinan yayasan, pihak yayasan, wali murid yang sempat ikut partisipasi Zoom meeting pada hari ini. Alhamdulillah, mungkin saya ingin memperkenalkan bahwa saya wali murid dari Muhammad Rasya Birabungin yang insya Allah naik kelas 3 tahun ini. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya hanya sebagai masukan ini Pak Ustadz. Yang pertama, saya sangat menyambut dengan gembira bahwa Kota Palembang, khususnya Yayasan Al-Furqon, itu mendapatkan file project untuk pendidikan tatap muka. Yang kedua, jujur, saya sampaikan pada saat proses pembelajaran daring atau Zoom meeting, saya melihat perkembangan kedua anak saya yang di Al-Furqon itu sangat jauh menurun. Dan saya sadari, mungkin itu kelalaian kami juga sebagai kedua orang tua, yang mana kami pun memiliki kebatasan. Seperti saya, kami pribadi, kedua orang tua bekerja dari pagi sampai sore. Pada saat kita evaluasi mandiri anak-anak, ternyata sangat jauh, hancur. Ini mohon maaf, perkalian aja udah lupa semuanya. Jadi kita berharap tatap muka oke, file project tadi 1 pekan kita tatap muka, 3 pekan kita daring atau Zoom. Nah, saya berharap begini Pak Ustadz Zaki, bagaimana evaluasi atau cara
selain kita orang tua menyikapi daring ini. Karena apakah ini seperti contoh saya sampaikan saudara saya yang ada di luar kota Palembang di Jawa. Jadi para guru, para ustadz itu melakukan video call untuk mengetes anak-anak tersebut. Jadi jangan sampai, jujur, seperti anak saya juga, saya sudah menggunakan aplikasi kunci. Tetapi kadang Zoom itu ada di malam. Jadi kadang mereka tidak Zoom, mereka main HP. Entah main game apa, pas kita cek. Dan jujur juga, pada saat Zoom saya waktu sedikit ya mengawasi, mereka mematikan video dan mereka sambil tidur-tiduran. Apakah ada proses daring itu yang diperketat lagi oleh para guru atau ustadz atau ustazah? Karena jujur, anak-anak sekarang semakin pintar menggunakan teknologi. Mereka bisa mematikan video, mereka bisa unmute, dan mereka sambil buka YouTube. Kadang ada mereka buat grup, entah grup itu nama programnya apa saya lupa, mereka ngobrol. Daring tetap daring, mereka tetap ngobrol, tetap bermain. Nah, jadi saya sedikit bingung. Nah, jadi mohon tolong kita pikirkan sama-sama, ini untuk kemajuan penerus kita lah. Jangan sampai mereka menduduki naik kelas, ternyata masih di pemikiran mereka masih di bawah kelas. Dan kita bingung bagaimana dia menghadapi pelajaran, kan pasti kalau naik level, pasti pelajaran pasti naik level. Padahal naik level itu belum sampai mereka. Mungkin ini khusus anak saya ini. Ya, ini mohon sebagai masukan kepada para yayasan bagaimana pengetatan daring tersebut. Kita pikirkanlah bagaimana pola, cara, taktiknya agar anak ini bisa survive lah nantinya ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke ibu-ibu ya. Ibu Niken. Silakan Ibu Niken. Oke, silakan. Silakan Ibu Niken, Ibu dari Hasan ya. Silakan Ibu Niken. Ada kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya wali murid dari Hasan, baru anak kelas 1, baru masuk tahun ini. Ini kejadiannya sama seperti wali murid Ibu Fatima tadi ya. Anak saya ini kan tidak di TK-kan ya. Jadi dia ini hanya saya berikan pelajaran dari rumah gitu. Jadi belum ada interaksi, belum ada pengenalan seperti apa sekolah itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, seandainya nanti sudah mulai udah ada tatap muka di sekolah nanti, apakah nanti khusus anak kelas 1 ini diperbolehkan orang tuanya mendampingi atau seperti apa sistemnya nanti? Karena rasa keberanian itu mungkin belum muncul ya, terutama pada anak saya sendiri seperti itu. Nah, itu saja ya pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Alfaina ya, orang tua dari Vina kalau nggak salah. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wali dari Alfaina, dulu kelas 1 Ali bin Abu Thalib. Nah, sekarang kan masuk ke kelas 2 ini kita belum tahu kelasnya di mana. Yang pertama saya cuma mau memberikan sedikit masukan. Ketika memang sudah ada nanti proses tatap muka terbatas, tolong kita sebagai wali murid ini di-share itu lebih cepat untuk juknisnya pertama, supaya kita lebih memahami dulu seperti itu.
Karena kalau orang tua tidak memahami juknis tersebut, bagaimana kita mau menyampaikan ke anak kita mengenai juknis. Terus yang kedua, kami mohon juga karena memang kami keluarga juga ada komorbid seperti itu. Cuman kita mau nggak mau ini harus melepaskan anak, begitu loh ya. Maksud saya begini, Pak Ustadz. Kami juga mobilitas kami tinggi sebagai pekerja ya. Kami juga mobilitas tetap tinggi sampai saat ini. Nah, mohon untuk di sekolah itu benar-benar istilahnya prokes itu memang benar-benar diperketat. Karena kita tidak tahu kemungkinan, saya tidak menganggap orang lain, tapi kemungkinan bisa jadi anak kami yang membawa virus tersebut tanpa kami ketahui. Karena kita tahu saat ini untuk tracing dan segala macam itu di Kota Palembang ini memang belum bisa dikatakan tidak ada seperti itu loh, maksud saya Pak Ustadz. Jadi mohon untuk itu benar-benar diperhatikan seperti itu. Karena kami takutnya begitu anak kami memang yang membawa seperti itu kan ya. Berarti kan kita secara tidak langsung menulari orang-orang yang lain seperti itu maksud saya. Kami memposisikan diri kami sebagai pembawa virus, bukan kami yang takut tertular gitu loh maksudnya. Jadi mungkin hanya itu masukan dari kami. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Zaki dijawab dari dari Bapak Arif Hamzah tadi tentang Zoom diperketat, kemudian Ibu Niken dan tadi masukan dari orang tua dari Vina. Silakan Ustaz. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua atas masukan-masukan yang ada. Tentu kenapa di awal-awal tahun terutama Kota Palembang ya, setelah 3 bulan kita trial and error waktu itu, kemudian di awal Juli kita sudah betul-betul menerapkan sistem pembelajaran daring dengan kelas virtual. Di situ sudah kami sampaikan, kami pihak sekolah mewajibkan anak-anak harus didampingi, ya harus didampingi. Mau nggak mau wajib didampingi. Kenapa? Proses pembelajarannya itu hanya dari jam 8 sampai jam 11. Terutama untuk anak-anak kelas atas. Ini beberapa kali guru-guru kami memberikan laporan, Ustadz, yang hadir di Zoom itu hanya 10 orang dari 32 orang. Kadang ketika sudah pembelajaran di jam-jam akhir hanya 5 orang. Namun karena kita sesuai dengan juknis di awal, jika tidak didampingi maka anak tersebut harus pembelajaran luring atau harus offline, harus belajarnya melalui Google Classroom, maka kita tidak tetap istilahnya selalu berpikirnya positif, oh anak ini tidak ada orang yang mendampingi, maka dia akan belajarnya melalui luring. Tapi jika anak yang belajarnya daring, maka kami berasumsinya anak tersebut ada orang tua yang senantiasa mendampingi. Nah, insya Allah untuk ke depan tadi sesuai dengan cara pengetatan ya, makanya kami sampaikan tadi, salah satu cara pengetatan pembelajaran, salah satu cara pengetatan di pembelajaran daring ini, maka nanti penugasannya nggak ada lagi melalui Google Classroom yang anak-anak hanya bisa jawab A, klik B, klik C, klik D. Tapi betul-betul soalnya nanti ada di Google Classroom, tapi pengerjaannya harus melalui buku. Dan itu pun harus di-upload sehingga bisa di-submit ke sekolah. Nanti dari sekolah akan ada report ke orang tua melalui emailnya masing-masing. Berapa nilai dari pengerjaan Ananda tersebut. Itulah salah satu cara pengetatan kita di dalam pelaksanaan pembelajaran PTMT terbatas ini, daring maupun ketika saat dia masuk ke sekolah. Kemudian tadi karena dari sudah 2 orang tua bertanya, kapan sekolah anak kami ini dapat kelas? Ya, kapan kami dapat kelas? Insya Allah anak-anak akan sudah bisa dibagikan kelasnya paling lambat tanggal 11. Paling lambat tanggal 11. Kenapa kami belum bisa sampai hari ini membagikan nama-nama anak di kelasnya? Karena baru kemarin batas terakhir orang tua daftar ulang. Dan bahkan hari ini masih ada orang tua yang belum melakukan daftar ulang.
kami pihak sekolah hanya 2 asumsi orang tua yang tidak daftar ulang ini. Bisa jadi dia tidak sekolah di Al-Furqan lagi, atau bisa jadi dia memang terlambat untuk melakukan proses daftar ulangnya. Nah, oleh karena itu, bagian kesiswaan belum bisa melakukan finalisasi penentuan kelas-kelas mana. Tapi untuk wali kelas dan pendampingnya insya Allah sudah kita sosialisasikan semua, dan insya Allah paling lambat tanggal 11 anak-anak sudah dapat kelasnya masing-masing, dan insya Allah sudah dapat grupnya masing-masing di kelasnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, paling lambat tanggal 11 untuk ininya. Dan insya Allah nanti sistem KBM daringnya akan kita perketat insya Allah. Insya Allah akan kita perketat insya Allah. Kemudian dari Mama Niken tadi ya, Mama Hasan sudah mulai tatap muka. Bagaimana sistem pembelajarannya? Tadi sesuai dengan yang kami sampaikan, khusus untuk di kelas 1 akan ada pembelajaran Calistung. Normalnya, ini secara normal ya, normalnya di saat siswa kelas 1 ini peralihan anak TK, apalagi tidak TK, peralihan anak TK masuk ke anak SD. Biasanya sekolah itu ada toleransi orang tua berada di sekolah. Masih ada toleransi, boleh ditungguin selama 3 hari. Namun karena ini di tengah pandemi dan kita lagi kondisi betul-betul bahasanya ditunjuk sebagai pilot project, artinya kita harus betul-betul mengikuti aturan yang sudah ditetapkan secara bersama. Maka mungkin orang tuanya bisa tetap berada di sekolah, tapi tidak bisa berada di lingkungan depan kelas sekolah atau depan siswa. Masalah anaknya nangis, anaknya BAB di celana, itu tiap tahun guru-guru kelas 1 sudah terbiasa. Maka oleh karena itu, jangan takut mereka nangis. Kami cuma minta izin saja. Jika ada anak-anak yang bersifat kasuistik seperti tadi, maka kami minta izin. Walaupun secara prokesnya guru kami nggak boleh menyentuh, kami minta izin. Jika anak-anak yang bersifat kasuistik, misalnya BAB, nangis, jerit-jerit, nggak mungkin guru kami hanya dari jauh, tenang ya nak, ya malu ya, itu nggak bisa, pasti akan ada sentuhan. Maka oleh karena itu kami minta izin kepada Bapak Ibu semuanya. Jika diizinkan, tapi kalau orang tuanya tidak mengizinkan, kami tetap akan dari jauh siswa-siswa yang nangis tersebut. Insya Allah guru-guru Al-Furqan sudah divaksin, walaupun tidak ada jaminan orang divaksin bebas dari COVID. Yang pastinya guru-guru kami insya Allah tetap akan menggunakan prokes, walaupun harus melakukan atau menenangkan siswa-siswa yang nangis, terutama siswa-siswa kelas 1. Oleh karena itu, kami tetap akan minta persetujuan orang tua, boleh nggak guru kami nanti jika anaknya rewel, atau memang kalau anak kami nangis, Ustadz, biar kami saja sebagai orang tuanya yang nyeboinnya, yang lain-lainnya kami silakan saja. Tapi secara juknisnya, itu yang perlu kami sampaikan. Kalau normalnya 3 hari masih kami izinkan, biasa 1 hari, 2 hari, 3 hari nangis itu biasa. Setelah itu anak-anak sudah mandiri, insya Allah mandiri. Disitulah rasa kepercayaan kita kepada anak kita. Insya Allah anak kita bukan lagi TK, dan insya Allah mereka secara pribadi sudah siap untuk menghadapi masuk ke sekolah dasar. Insya Allah seperti itu. Oke, mungkin yang lain, Ustaz Firman. Baik, terima kasih Ustaz Zaki. Selanjutnya Ibu orang tua dari Kaila ya, Kaila Zaid bin Harisa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustadz, Bunda Guru, dan para wali murid lainnya di SD IT Al-Furqan. Ini saya mau bertanya nih Ustadz, berkaitan dengan pembelajaran tatap muka nanti. Saya mohon detail prokes yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian berkaitan, jadi kan gini, kita
sama-sama sih kayak tadi apanya siapa ya yang sebelumnya bertanya, mungkin mobilitas kita sebagai orang tua juga masih cukup tinggi karena masih ada kewajiban dari kantor. Nah, di sini dalam persiapannya, apakah ada pihak sekolah ini juga mengingatkan kepada guru juga bagaimana sih mobilitas di luar, kemudian kejujuran baik dari wali kelas, kita sebagai orang tua, guru dan semua staf ataupun semua orang yang ada di sekolah itu bisa jangan sampai ada kata segan untuk memberitahukan kondisi kesehatan gitu ya, biar tracingnya jelas gitu. Nah, satu hal lagi, apakah ada mitigasi dari sekolah yang sudah dipikirkan apabila kita kecolongan ada satu nih yang terinfeksi? Bagaimana kita solusinya untuk kita bersama apa yang sudah dipikirkan oleh sekolah sehingga tingkat kepercayaan wali murid seperti saya yang misalnya kita tinggalnya masih bareng nih sama orang tua sehingga dan orang tua juga punya komorbid gitu ya, jadi resikonya cukup tinggi gitu. Itu aja sih Ustadz yang pengen saya tanyakan. Baik, terima kasih Ibu dari orang tua Kaila ya saya. Selanjutnya kami persilakan, mohon maaf sih saya sebutkan nama yang di Zoom ya, Bapak ini UPT Palembang R. Fajar, silakan Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat semua yayasan, Bapak Zaki, Ustaz Zaki, dan semua staf pengajar Al-Furqan. Semoga kita semua yang hadir di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang pertama, tadi saya masuk di pertengahan, yang saya dapat info juga seminggu tatap muka dan 3 minggunya Zoom ya, betul ya Pak ya? Halo? Ya, iya betul Ibu, Pak. Betul. Oke. Sebelumnya saya juga menyambut dengan baik, dengan senang hati terkait keputusan ini. Karena mengapa anak saya sebelumnya itu di TK di IT yang lain, cuman untuk SD-nya saya pindahkan ke Al-Furqan karena untuk mendekati ke kantor saya. Nah, jujur saja waktu di TK itu pakai Zoom daring. Jadi yang kayak bukan anaknya yang sekolah, orang tuanya yang sekolah, ribet, terus banyak tugas. Nah, jadi kerepotan kita sebagai orang tuanya. Terus dan di sini di Al-Furqan alhamdulillah tatap muka, tentunya harapan kami Pak, walaupun tatap muka prokesnya benar-benar diperketat dan juga semoga saja tatap muka ini tidak hanya 1 minggu, kedepannya bisa full gitu. Terus pertanyaannya, apakah misalkan tatap muka ini full, si anak ini harus divaksin? Nah, itu aja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Harpeni Dewi. Ada Harpeni Dewi? Silakan. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Di sini saya mau tanya, apabila tatap muka terbatas akan berjalan, saya mau nanya karena saya statusnya kerja, terus suami juga luar kota, ingin nanya apakah ada fasilitas antar jemput Ustadz untuk anaknya. Terima kasih Ustadz.
Itu aja yang mau saya tanyakan. Terima Baik. kasih. Iya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Satu lagi ya Ustadz ya, kita minta silakan Ibu dari Ibu Gosan ya, itu Ibu wali siswa dari Gosan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Zaki, Bunda dan Ustadz, juga seluruh orang tua murid SD IT Al-Furqon. Di sini saya hanya ingin menanyakan teknis untuk penjemputan dan pengantaran ya. Terutama kalau saya kan ada 2, terus yang satu kebetulan di level 1. Nah, karena di level 1 tadi Ustadz Zaki menyampaikan bahwa akan diizinkan 3 hari bisa mendampingi, tetapi mungkin dengan jarak yang jauh. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah parkirnya sendiri ya Ustadz ya. Kita tahu tempat parkir di Al-Furqon terbatas. Gitu. Mungkin hanya itu saja. Untuk yang sebelumnya sudah sangat jelas sekali penjelasan Ustadz. Ini untuk yang teknis pengantaran dan penjemputan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perlu diketahui, saya ingatkan kembali bahwa PTMT akan dilaksanakan setelah PPKM berakhir ya, kalau nggak salah Ustadz ya. Jadi bukan mulai tanggal 12. Tapi silakan Ustadz Zaki dijawab kembali. Oke. Tentang prokes ya, tentang juknis. Insya Allah di Al-Furqon kita harus mengikuti instrumen atau item-item apa saja yang sudah disusun oleh gugus tugas. Salah satunya itu di sekolah harus ada namanya tim gugus kesehatan. Ya, makanya nanti dari depan itu tidak ada di saat pagi hari ya, di saat pagi hari itu tidak ada satu mobil pun yang masuk. Ya, tidak ada mobil yang masuk ke dalam lingkungan sekolah. Karena di situ sudah dibatasi yang mana jalur ikhwan yang berjalan, anak laki-laki yang berjalan, yang mana jalur anak perempuan yang berjalan. Itu sudah diatur semua. Kemudian di situ nanti ada petugas yang mengukur suhu tubuh. Setelah itu anak diarahkan untuk mencuci tangan. Insya Allah di depannya sudah ada wastafel. Sabun plus tisu. Kemudian anak barulah masuk ke dalam sekolah. Orang tua yang masuk ke sekolah pun tetap harus diukur dengan suhu tubuhnya. Oke ya, itu tentang teknis dan juknis prokesnya. Dan selama berada di sekolah Al-Furqon, insya Allah juknisnya tidak akan berubah dengan juknis yang sudah kami bagikan di tanggal 17 yang lalu ya, insya Allah tanggal 17. Karena mama mungkin calon siswa kelas 1 belum masuk kemarin, insya Allah akan kami bagikan ulang. Cuman juknis yang kemarin 28 rombel hanya 2 level saja yang akan masuk. Artinya kelas 1 itu hanya 5 kelas yang masuk tapi dibagi shift awal dengan shift kedua. Kapan shift awalnya datang? Shift awalnya itu jam 7.30 sampai jam 9.30. Ya, jam 7.30 sampai jam 9.30. Makanya yang hadir di pagi hari itu wajib mengikuti jam penjemputan. Kalau seandainya yang pulangnya 9.30, orang tuanya jemput jam 12, terjadilah kerumunan. Maka secara otomatis nanti orang tua yang siap untuk melakukan PTMT wajib mengikuti juknis yang ada. Nanti yang kedua, kapan datangnya? Jam 10 sampai jam 12. Nah, artinya semua siswa sholatnya di rumah masing-masing. Karena juknisnya sudah diatur dengan sangat ketat, makanya kami nanti, kalau yang kemarin kami bagikan adalah bagi orang tua yang tidak atau belum mau tatap muka terbatas, dan jika sudah mendengarkan sosialisasi ini, insya Allah bagi orang tua yang ingin tatap muka terbatas, nanti harus mengikuti juknis yang ada dari sisi pengantaran penjemputan. Kemudian semuanya wajib pakai masker. Di dalam kelasnya sudah kita siapkan desinfektan, hand sanitizer ya, yang harus sudah standby. Di depan kelasnya
sudah ada wastafel plus sabun cair. AC belum dihidupkan, tapi sudah diganti dengan kipas angin. Semua jendela, pintu harus dibuka. Himbauan-himbauan sudah di mana-mana sudah dipasang. Dari depan pinggir jalan, masuk gerbang kedua, di depan kelas, di tempat parkiran sudah kita pasang semua. Dan insya Allah nanti guru dengan tegas, security dengan tegas, K3 dengan tegas akan menegur, akan memberi peringatan kepada guru, karyawan, orang tua, siswa jika tidak melakukan prokes. Itu ya juknisnya. Kemudian jika kecolongan, nah balik lagi kecolongan kan, secara prokesnya seperti ini, ya kejujuran orang tua lah yang kami harapkan. Karena betul-betul kami juga ingin selalu sehat, pulang ke rumah seperti saya juga orang tua mertua dengan kondisi yang sudah tua dengan riwayat penyakit darah tinggi dan jantung, tentu saya juga sebagai guru dan sebagai anak harus menjaga orang tua saya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jujur. Kalau gurunya diwajibkan jujur dengan kondisi kesehatannya, begitupun orang tua. Jika anaknya demam, orang tuanya kondisi demam, enggak usah maksa-maksain untuk proses tatap muka terbatas. Karena 3 pekannya itu insya Allah akan dilayani dengan proses pembelajaran daring. Zoom, kalau kemarin oke, nggak ada Zoom. Bingung orang tua, gimana kami akan belajarnya hanya melalui kelas virtual. Tapi sekarang kan sudah diputuskan insya Allah akan tetap ada Zoom. Itu prokesnya ya. Tapi seandainya kasuistik, lah sudah seperti itu dan ternyata masih ada kecolongan. Makanya sekolah oleh Dinas Pendidikan harus ada tim gugus kesehatan. Di Al-Furqon insya Allah kita ada dokter sendiri. Memang dokter yang bekerja sama dengan SDIT Al-Furqon. Ditambah dengan tim UKS. Jika ini ya kecolongan, kita akan koordinasi satu dengan Puskesmas Basuki Rahmat. Yang kedua, kita akan melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Hermina. Itu yang biasa yang kita lakukan kerjasama selama ini ya, selama ini. Jadi itu tentang prokes dan juknisnya. Tapi harapan kami guru pun berpikirnya sama dengan orang tua. Ya, kami punya anak, kami juga mobilitasnya sangat tinggi di sekolah. Ketika pulang kami juga harus memikirkan orang-orang yang ada di dekat kami. Maka oleh karena itu kejujuranlah yang betul-betul kami harapkan. Baik orang tua, karyawan, guru, dan semua sivitas yang akan masuk di wilayah R. Sukamto nantinya. Itu ya. Kemudian apakah nanti akan ada proses antar jemput? Tentu ini Bapak Ibu, kalau dari saya pribadi sebagai kepala sekolah, tentu tidak menyarankan untuk proses antar jemput. Apalagi kita baru PTMT. Ya, belum normal kita ini, baru PTMT. Lebih baik dilakukan pengantaran dan penjemputan secara pribadi. Tapi Ustadz, kami ini betul-betul bekerja di kantor pun kami harus kena disiplin kalau terlambat atau terlalu sering keluar. Maka boleh nanti silakan komunikasi dengan bagian rumah tangga atau ke bagian keuangan. Adakah fasilitas antar jemput dari sekolah? Karena terus terang fasilitas antar jemput sekolah ini kita hanya rekanan saja. Pihak ketiga rekanan bersama Al-Furqon. Yang insya Allah kita jamin secara asas kepercayaannya. Cuman apakah orang tua mau dan tidaknya mengikuti proses antar jemput tersebut kami serahkan kembali ke orang tua. Kalau dari Ustaz Zaki terus terang menyarankan lebih baik dan lebih aman untuk mengantar dan menjemput secara mandiri. Itu ya. Kemudian tadi dengan kondisi kami izinkan 3 hari tadi ya. Nah, bahasanya orang tua boleh, tapi jangan bergerumul, jangan ngerumpi di saung, pokoknya sendiri-sendirilah ya. Jangan terlalu
banyak mobilitas perkumpulan-perkumpulan ya. Maka oleh karena itu, jika yang tadi datangnya di pagi hari, boleh datang jam 9.30 pulang, boleh. Yang jam siangnya 10 sampai jam 12 boleh, tapi hanya 3 hari saja. Ya. Masalah parkiran terus terang, di sekolah tidak ada mobil parkiran. Kami tidak ngatur kemana kami harus parkir, ya silakan orang tua parkir, silakan di depan. Boleh di depan Larissa, boleh di depan Abak, boleh di dekat Tampel Ban, dan lain-lain. Secara parkiran, terus terang Ustaz Zaki tidak bisa untuk memikirkan orang tua parkirnya di sini. Insya Allah Ustaz Zaki sudah siapkan semua, nggak bisa. Tapi yang pastinya sekolah tidak mengizinkan orang tua memarkir di halaman sekolah. Mungkin itu ya Bapak Ibu dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jika ada Baik. masih ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan kepada Oh wali ya, dari. kecuali pulangnya ya. Kalau pulang waktu penjemputan boleh masuk. Iya, betul Ustaz. Jadi yang sip kedua ya Ustaz ya boleh masuk ya Ustaz. Silakan wali siswa dari Haki dan Habib. Silakan. Bapak atau Ibu ini, silakan. Wali Haki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ustadz Zaki, Ustadz dan Bunda lainnya, mohon izin tadi saya masih ada kebutuhan untuk dipanggil atasan, jadi tidak bisa mengikuti secara lengkap. Terkait tadi ya Ustadz ya, menindaklanjuti untuk teknis ketika anak-anak belajar tatap muka terbatas. Dalam durasi belajar waktu tatap muka itu kan pasti mereka mungkin lapar atau haus atau mungkin kebutuhan akan snack ya. Nah, sedangkan kita tahu juga ketika itu dilakukan buka masker entah secara bersamaan atau bagaimana ketika mereka nanti mengkonsumsi snack, itu kan satu hal yang mengkhawatirkan bagi orang tua ya. Nah, mekanismenya seperti apa untuk pada saat mereka 2 jam tatap muka itu untuk entah minum, entah makan snack kecil gitu, apa dilakukan gantian. Jadi yang sisi sini jangan buka masker dulu gitu kan teknisnya. Yang sini boleh begitu selesai baru gantian. Nah, itu seperti apa? Ini kecil sih Ustadz, cuman mungkin perlu ya untuk ditanyakan. Terus yang kedua gini, sama seperti kita yang bekerja, ketika di kantor ada yang positif itu kan dilakukan tracing. Nah, mekanismenya seperti apa juga ketika diinformasikan bahwa ada satu atau yang entah dari guru atau dari murid itu ada yang positif. Mekanisme pemberitahuannya itu seperti apa dan tracingnya itu bagaimana. Terus yang ketiga, apakah ada kebijakan dari sekolah untuk dilakukan antigen secara reguler, baik dari guru ataupun siswa gitu. Kurang lebih gitu Ustadz Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Pak Saloko. Silakan Pak Saloko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami menyambut baik bahwa Al-Furqan sudah ditunjuk menjadi pilot project. Hanya ini memang bebannya cukup berat, terutama prokes. Kami menyerahkan anak kami di luar pengawasan kami, jadi kami hanya memohon Pak untuk standar prokesnya itu benar-benar diperhatikan dan ditingkatkan. Kalau tadi Bapak bicara mungkin wastafel, mungkin alangkah baiknya gitu kalau wastafelnya airnya itu tidak menggunakan keran. Karena bersama-sama digunakannya kan Pak, kerannya. Satu tangan. Mungkin lebih bagusnya diinjak atau ada yang menyalakan kerannya. Mungkin seperti itu untuk prokesnya benar-benar diperketat Pak. Kalau bisa di atas standarnya. Seperti masker yang didouble, terus pengawasan anak-anaknya, terutama anak kelas 1, anak kelas 3 ya, yang kadang sering abai, sering lalai gitu loh Pak. Jadi jangan sampai nanti malah jadi klaster. Ini virusnya sudah mutasinya banyak dan
penularannya sangat cepat. Jadi benar-benar diperhatikan, nggak mau kita sampai nanti kejadian yang fatal nanti akibat. Terus mengenai nanti metode daring yang satu lagi Pak, minta mohon Pak untuk sesekali gurunya secara langsung japri melalui video call ke anak tersebut sehingga ada interaksi khusus antara murid dengan wali murid dengan wali kelasnya. Entah itu berupa pertanyaan, entah itu berupa hanya sekedar perkenalan, entah itu komunikasi yang enak antara wali kelas dengan si murid. Jangan seperti kayak tahun kemarin benar-benar nggak kenal sama sekali Pak. Benar-benar blank gitu loh. Kalau belajar bersama-sama yang akhirnya saya pernah ngeliatin ya, itu beroyokan, yang ini ngomong, ini sehingga aduh pusing. Kenapa sih nggak sesekali diluangkan waktu 10 menit untuk japri itu, mungkin by WA atau hanya berdua aja, ditanya langsung perkembangan si anaknya. Jadi ya kami mohon benar-benar diperhatikan lagi dan melakukan yang terbaik. Itu aja yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saloko. Selanjutnya ya 3 silakan kepada Ibu. Ini saya bingung soalnya ada beberapa yang sudah bertanya tapi tanda raise hand-nya masih ada ya. Jadi agak bingung saya. Silakan Ibu Ayu ya, Ayu Lestari. Ibu Ayu Lestari. Silakan. Sudah dimatiin kayaknya. Silakan yang masih mengangkat tangan Ibu Ega Leopani. Ertito. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya. Untuk Ustadz Zaki, terima kasih atas kegiatan hari ini, sangat bermanfaat sekali untuk kami. Pertama, saya ingin menyampaikan juga bahwa saya sebenarnya juga tenaga pendidik, tapi kebetulan yang saya ajar itu adalah orang dewasa, jadi saya mengajar mahasiswa. Nah, tentu metode yang saya lakukan itu hampir sama dengan yang Ustadz dan Bunda lakukan. Namun ketika saya melakukan Zoom, karena hitungannya 1 SKS itu 50 menit, maka saya melakukan Zoom itu 2 SKS, bahkan untuk mata kuliah menghitung saya melakukannya benar-benar 3 SKS. Jadi 3 kali 50 menit. Kenapa? Karena terutama untuk mata kuliah menghitung saya langsung latihan, kemudian mahasiswanya saya minta untuk menunjukkan hasil latihannya langsung di video, karena kebetulan satu kelas di kampus kami itu tidak terlalu banyak, ada batas maksimalnya 25. Nah, sehingga saya benar-benar memahami mana mahasiswa yang memahami materi dari saya, mana yang tidak. Jadi saya juga menggunakan blended learning juga, Ustadz. Nah, ini pernah dilaksanakan oleh Bunda Tita di mata pelajaran bahasa Inggris. Saya sangat appreciate sekali untuk Bunda Tita. Jadi ketika latihan tuh anak disuruh nulis terus langsung nunjukin kayak gini, Ustadz. Jadi anak saya tuh sangat senang belajar dengan Bunda Tita karena dia ngerasa dia diapresiasi, disampaikan bahwa oh ya Vito pintar sekali dan seterusnya, benar semua gitu. Nah, namun kadangkala Zoom yang dilaksanakan ini waktunya sangat cepat sekali, Ustadz, sehingga Bunda Tita kadang kewalahan, anak-anak ini waktunya udah mau habis gitu. Nah, mungkin saya tadi menyampaikan di awal tadi mengapa saya menggambarkan di tempat saya, karena mata kuliah saya itu tadi menghitung tadi, ada juga ada matematika kita Ustadz anak-anak. Nah, masalah saya itu sama persis dengan Pak Arief. Anak saya waktu tugas hafalan
perkalian itu cepat banget Ustadz. Hari ini langsung saya kumpulkan, namun karena tidak pernah diulas lagi, minggu depan udah lupa gitu, karena nggak pernah diulang. Nah, pertanyaan saya, apakah memungkinkan untuk Zoom ini tadi mungkin waktunya diperpanjang Ustadz, mungkin bisa 1,5 jam atau 2 jam untuk satu mata pelajaran, karena nggak tahu ini saya mungkin tetangga saya benar atau tidaknya ini saya tidak tahu, karena di beberapa sekolah lain mereka benar-benar sesuai dengan jam pelajarannya. Jadi ada yang masuknya memang benar-benar jam 7, selesainya jam 2 di sekolah-sekolah yang lain, dan itu juga masih dengan status sekolah dasar Ustadz. Nah, apakah memungkinkan untuk yang nantinya daring dia tetap Zoom-nya diperpanjang untuk pengetahuan anak-anak tadi supaya dia bisa lebih memahami materi dari gurunya. Mungkin itu saja, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini yang terakhir ya, mungkin mewakili dari Ketua PUMG pada Ibu Tri Damayanti, kami persilakan. Betul ya Ibu Tri, Ketua PUMG ini, betul nggak? Betul ya? Mudah-mudahan diganti ya. Mudah-mudahan diganti tanah ajaran baru. Silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak sekolah dan para wali murid yang sudah ikut join Zoom sosialisasi PTMT SDIT Al-Furqon pagi ini. Dan saya juga baru tahu kalau dimajukan tadi, jadi agak buru-buru masuk ke Zoom-nya, tadi agak telat. Saya sangat mengapresiasi atas usaha sekolah agar anak-anak bisa sekolahnya itu bisa mulai untuk tatap muka. Sebenarnya saya juga khawatir dengan kondisi sekarang ya Ustadz ya, kasus makin lama makin naik, di sekitar juga warga juga ada yang sudah mulai terkena dampak dari pandemi ini, dan saya juga sebenarnya agak khawatir melepas anak saya pribadi Ustadz ya, melepas Gani, karena ya selain dia anak satu-satunya juga dia ada asma Ustadz. Jadi benar-benar saya agak wanti-wanti sekali memang dengan kesehatan Gani gitu Ustadz ya, karena dia sama sekali tidak boleh yang namanya batuk dan pilek gitu Ustadz. Sedangkan batuk dan pilek itu kan kalau sudah sekolah sangat gampang sekali itu menyebar. Sebenarnya saya cuma ingin ingin menekankan adalah pada saat nanti teknis antar jemput anak sekolah Ustadz ya, di sana nanti kan kalau pengantaran mobil tidak boleh masuk. Tapi untuk penjemputan kan mobil boleh masuk Ustadz ya. Nah, saya hanya ingin mengimbau kepada para orang tua untuk ini kan anak-anak di dalam ruangan yang tidak ber-AC ya Ustadz ya. Anak-anak ruangannya dibuka dengan menggunakan kipas angin. Nah, di sini saya sangat mohon sekali untuk orang tua yang menjemput nantinya anak-anaknya untuk mematikan mesin mobilnya selama anak belum keluar dari sekolah. Karena apa? Karena itu kan ada gas yang dikeluarkan dari knalpot mobil ya Ustadz ya. Para wali murid ya, saya mohon sekali untuk dimatikan. Kalaupun terasa panas, ya bukalah jendelanya. Atau bagaimana caranya, bawa kipas angin kecil kah, atau seperti apa. Karena kita sama-sama menjaga kondisi anak-anak kita, menjaga kondisi sekolah agar udaranya itu tetap segar, sirkulasinya tetap terjaga. Selain itu aja satu yang saya sampaikan. Kemudian mungkin masalah teknis cuci tangan segala macam prokes, saya serahkan kepada pihak sekolah. Mudah-mudahan yayasan menyiapkan fasilitas yang semaksimal mungkin untuk anak-anak supaya terjaga kesehatannya. Kemudian saya juga apresiasi adalah ada sedikit perubahan ya Ustadz ya, sistem belajarnya. Anak-anak disuruh menulis ya, karena itu memang saya harapkan Ustadz. Karena kalau hanya mengklik itu sepertinya anak-anak jiwa belajarnya itu tidak kuat, semangat belajarnya tidak kuat. Kalau saya salah satu yang mendukung, walau-alam kalau yang lain menganggap itu keberatan karena orang tuanya bekerja atau seperti apa. Tapi saya mengapresiasi karena ini salah satu bentuk anak kita untuk mendukung dia belajar, benar-benar berhadapan dengan yang namanya buku kayak gitu. Walaupun saya tahu teknologi sekarang makin berkembang, tapi tetap anak-anak harus mencari informasi itu dari buku gitu. Saya juga selain itu saya juga ingin menekankan untuk pelajaran yang berhitung Ustadz ya, untuk matematika, karena saya jujur kalau misalnya untuk hafalan, untuk
pelajaran yang membaca seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau seperti pelajaran IPS, nanti kan ada IPS ya kelas 4 Ustadz ya, itu kan bisa Ustadz diulang melalui video atau seperti apa. Tapi kalau untuk matematika Ustadz ya, saya sedikit ingin memberikan saran, itu kalau bisa nanti guru-guru yang mengajar matematika itu, Gani itu kan pernah lihat Zoom yang lain Ustadz ya, Bunda, kenapa nggak matematikanya share screen seperti ini, Bunda? Gitu. Jadi gurunya itu share screen, benar-benar ngajarin berhitungnya kayak gitu, Ustadz. Misalnya nih, kalau pelajaran Gani yang semester kemarin yang kelas 3 itu kan misalnya menghitung luas atau volume atau keliling dari sebuah bangun gitu. Itu benar-benar bundanya itu menunjukkan gitu, Ustadz. Jadi anak itu seolah-olah dia benar-benar belajar di kelas, jangan hanya melihat video, akan berbeda rasa pahamnya gitu Ustadz ya. Karena ya jujur ya memang agak kurang paham kalau anak hanya dilihatkan nih videonya, kita saksikan videonya anak-anak ya, atau akan beda rasanya dengan ini bangunnya seperti ini kita menghitungnya anak-anak ya. Nah mungkin itu akan lebih melekat di pikiran anak-anak, jadi lebih paham gitu Ustadz ya. Kalau hanya melihat video, saya kira kalau pelajaran bahasa Indonesia dan yang lainnya itu mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau untuk matematika atau pelajaran berhitung lainnya, saya mohon sekali kalau bisa Ustadz dan Bundanya belajar untuk bagaimana di Zoom itu bisa share screen, bisa menggunakan bisa menulis juga kayak gitu. Jadi anak-anak lebih paham pelajarannya. Itu aja Ustadz dari saya. Karena yang pertama tadi saya mau tanya jadwal PTMT-nya yang 2 shift tadi, ternyata sudah terjawab dari Ustadz. Itu aja Ustadz. Mudah-mudahan saya hanya berharap yang terbaik buat anak-anak selama pandemi ini bisa berjalan tetap pelajaran, anak-anak tetap mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang terbaik dari SD Telkom. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada Bapak Ibu yang belum bisa kami persilakan untuk bertanya pada hari ini karena kita terkait dengan waktu. Silakan setelah dijawab ini oleh Ustadz Zaki kita akan tutup Zoom kita ini. Silakan Ustadz Zaki. Oke, terima kasih Ustadz Firman, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Insya Allah semoga apa-apa yang kami jelaskan di terakhir ini dapat memberikan kejelasan tentang konsep yang akan kita berikan di SDT Al-Furqon ya. Tentang snack ya, apakah siswa itu makannya seperti apa di dalam kelas dan sebagainya. Terus terang Bapak Ibu, apakah yang bertanya ini tadinya adalah siswa calon kelas 1 atau memang sudah ada anaknya di dalam kelas? Secara SOP-nya itu sudah jauh-jauh hari kami sharekan. Bahkan kalau tidak salah itu sudah di tanggal 17 Juni yang lalu. Kemudian juknisnya itu pun juknis selama KBM pun sudah kami sharekan jauh-jauh hari yang lalu. Cuman perbedaannya yang kemarin itu 28 rencana dan tidak ada Zoom, maka berubah menjadi 2 level diganti dengan sistem pembelajaran 1 pekan dengan konsep kemudian ada Zoom daring. Itu aja yang perbedaannya. Kemudian snack, terus terang kalau di juknis kami di awal sudah kami sampaikan anak-anak harus sarapan terlebih dahulu karena belajarnya hanya 2 jam di sekolah. Kemudian dari pihak sekolah kita hanya memberikan fasilitas snack berat dan itu harus dibawa pulang sesuai dengan apa yang sudah kami sosialisasikan di awal-awal sebelum proses pembagian rapor. Kemudian apakah sekolah akan memfasilitasi antigen dan lain-lain? Di awal juga sudah kami jelaskan, tidak ya, tidak ada. Kami hanya melakukan prokesnya hanya sebatas 1, kita penyiapan prokes sesuai dengan anjuran dari Dinas Pendidikan, kemudian kita melakukan pengukuran suhu tubuh, dan yang terakhir memang betul-betul adalah kejujuran dari orang tua. Maka kalau untuk PCR, antigen, dan lain-lain, tidak kita fasilitasi dari sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Insya Allah secara prokes betul-betul akan kita laksanakan. Maka saya sampaikan tadi Bapak Ibu,
mohon maaf, ada yang setuju dengan kegiatan seperti ini, ada juga yang tidak setuju. Maka nanti saya selaku kepala sekolahnya, mohon maaf jika ada dari pihak security kami, guru-guru kami dengan tegas ya menghimbau, atau nanti jika Bapak Ibu dengan sesuai apa yang kita sampaikan di hari ini tiba-tiba masih berkerumpul, masih menghidupkan mobil, masih memaksa parkir di lingkungan sekolah, maka dengan tegas nanti dan mohon maaf jika guru-guru kami harus memaksa Bapak Ibu mencari parkiran di luar. Itu pun sudah kami sampaikan di hari ini. Jangan sampai nanti tiba-tiba di lapangan, secara teknis di lapangan terjadi gesek-gesekan. Seakan-akan guru kami tidak sopan, security kami tidak sopan, dan lain-lain. Ini sudah kami sosialisasikan secara utuh kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah secara prokesnya akan betul-betul kita laksanakan. Bukan hanya guru. Kalau hanya guru yang dituntut untuk prokes, tidak akan bisa kegiatan PTMT ini dijalankan. Maka oleh karena itu, guru, sivitas sekolah, baik itu siswa, orang tua, karyawan, wajib sama-sama melaksanakan prokes. Kalau hanya guru yang dipaksakan, tidak akan bisa. Maka semuanya, orang tua sadar, guru sadar, karyawan sadar, bahwa kita ini pembelajaran PTMT, belum normal. Maka oleh karena itu, yuk kita ikuti prokes yang ada. Kemudian, apakah jadwalnya 1 jam? Ya, bisa nggak usah ditambah jamnya dan sebagainya. Makanya sudah saya sampaikan tadi, di Dinas Pendidikan itu ada pengecualian. Ada menggunakan 2013, ada menggunakan kurikulum khusus COVID, ada yang namanya kurikulum mandiri. Memang di situ dibatasi jamnya. Memang sudah dibatasi jamnya. Kecuali orang tua misalnya, Ustadz sehari cukup 1 aja mata pelajarannya Ustadz. Yang penting durasinya lama. Nah itu kan. Kenapa kami membagi-bagi seperti ini? Karena ini berdasarkan evaluasi bersama Bapak Ibu. Di awal, di Maret, April, Mei, di tahun 2020, awalnya kita masih trial and error. Masih ada video call, masih nelpon-nelpon, masih yang lain-lain. Itu masih banyak orang tua memprotes tidak maksimal dan lain-lain. Sehingga hadirlah 27 kelas virtual. Yang tadinya kalau hanya gurunya menjelaskan aja nggak ada materi, masih diprotes juga. Maka di kelas virtual ada media-media, ada video-video yang telah dibuat oleh guru, bahkan ada soal. Ternyata masih belum maksimal. Makanya di tahun ini akan ada yang nulis penugasan-penugasan dan sebagainya. Insya Allah akan seperti itu. Ya, jadi kita memang senantiasa memperbaiki diri Bapak Ibu. Dan belum pernah saya temukan, sekolah-sekolah ya, baik itu jaringan sekolah Islam terpadu di Indonesia atau dari Jakarta sampai ke Kota Palembang, belum ada yang betul-betul bisa bahasanya tetap mengikuti kurikulum 2013 secara maksimal, KBM-nya sampai sesuai dengan aturan, belum ada. Maka tentu pasti seperti ini, misalnya dia murni belajarnya, tapi penugasan-penugasannya nggak ada di dalam kelas virtualnya, nggak ada rekamannya, nggak ada soal-soal di dalam kelas virtualnya. Artinya murni, full, selesai di hari itu. Nah, dengan kondisi pembelajaran yang ada di Al-Furqan yang siswanya hadir saja tidak nyampai dari 60% pada saat daring, itulah salah satu terobosan yang dilakukan oleh sekolah. Ada namanya kelas virtual untuk memudahkan orang tua mempelajari kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru. Dan tidak ada sekolah yang memberikan batas limit waktu penugasannya sampai 21 malam. Ya, bahkan guru-gurunya mengingatkan sampai pukul 21 malam. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau disuruh memilih tentu kami ingin tatap muka. Karena biar kami batas kerja kami selesai sampai jam 4 sore. Karena jam malam pun kami harus memikirkan dengan anak-anak kami juga yang harus kembali diingatkan pelajaran-pelajaran yang sudah ada. Namun karena kita belum normal, kita berupaya untuk memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin ini dianggap belum maksimal.
Tapi inilah upaya sekolah untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang ada di SD ITI Al-Furqon. Itu ya. Insya Allah nanti apakah akan ada japri WA dan lain-lain, insya Allah akan kita komunikasikan dengan para guru. Ya, karena ini sudah kita lakukan, hal ini sudah kita lakukan di awal-awal tahun 2020, yaitu di bulan Maret, April, dan Mei. Tapi apakah di tahun ini akan kita kembalikan sesekali atau sebulan sekali untuk menyapa dan sebagainya, insya Allah akan kita komunikasikan. Kemudian, insya Allah sudah selesai ya, habis ya. Dan dari Mama Gani tadi, insya Allah dari POMG, dari Ketua Komite, insya Allah semuanya akan kita laksanakan sebaik mungkin. Ya, baik itu di proses pembelajarannya, dari sisi evaluasinya, dari sisi-sisi yang lainnya, insya Allah akan kita sama-sama memaksimalkan agar betul-betul tidak ada istilah lagi anak-anak naik karena pandemi, lulus karena pandemi, tapi tidak mendapatkan kemampuan apa-apa. Insya Allah Al-Furqon akan memikirkan itu dan akan berupaya supaya kita dapat betul-betul melaksanakan proses KBM secara maksimal. Dan yang terakhir saya tutup dengan pernyataan bahwa PTNT terbatas itu nanti Bapak Ibu akan kita laksanakan setelah kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, salah satu syaratnya adalah surat pernyataan tertulis dari orang tua, ya, siap mengikuti PTNT terbatas. Maka oleh karena itu nanti dengan 2 juknis shift pagi dan shift siang, orang tua yang ingin melakukan proses tatap muka terbatas wajib mengisi dan mengikuti dengan jadwal yang sudah disusun. Insya Allah jika ada adik dan kakak misalnya adiknya kelas 1, kakaknya kelas 3, maka insya Allah akan dihadirkan dengan waktu yang sama. Ya, dengan jam yang sama. Insya Allah. Tapi kalau dia kelas 1, kemudian dia kelas 4, pasti berbeda hari. Nah, oleh karena itu, atau berbeda pekan. Oleh karena itu Bapak Ibu, tolong nanti semua wali murid wajib mengisi POM yang sudah nanti akan kami bagikan, termasuk nanti apa-apa yang sudah kami sosialisasikan di sini, insya Allah akan kami sharekan surat keputusan secara resminya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu semua, karena berhubung hari ini adalah hari Jumat, maka kami izin apa-apa yang sudah kami sampaikan semoga dapat memberikan penjelasan terhadap sikap kita menyikapi kebijakan Bapak Wali Kota Kota Palembang dan Dinas Pendidikan Kota Palembang terhadap sistem PTNT atau KBM yang akan dilaksanakan di SD ITI Al-Furqon Palembang. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Ustadz dan Bunda, Bapak Ibu yang di rumah yang kami muliakan. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zaki dan terima kasih juga kepada wali siswa yang telah memberikan masukan, pertanyaan, dan sarannya kepada kami. Mohon maaf apabila tidak bisa menampung semuanya. Marilah kita tutup pertemuan kita pada siang ini dengan bersama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.